Iman butuh kedewasaan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali hadir menyapa Anda hari ini lewat renungan dan juga video-video. Semoga saja mengisi salah satu sisi hidupmu. Saudara-saudariku terkasih, bukan hanya hidup yang membutuhkan kedewasaan, tetapi iman juga membutuhkan kedewasaan. Kita membutuhkan kematangan atau kedewasaan dalam penghayatan iman kita, agar iman itu memang benar-benar menampakkan sebuah relasi yang baik, entah itu dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk semakin dewasa di dalam kehidupan beriman kita. Dalam bacaan Injil, kedewasaan beriman itu pertama-tama ditunjukkan oleh Yesus. Setelah mendapat banyak bahasa apresiasi ketika ia menghardik setan dan mengajar dengan penuh kuasa, Yesus masih menyempatkan diri mengambil sebuah kesunyian untuk berdoa kepada Bapa. Setelah ia berdoa, banyak orang datang kepadanya dan ia pun terus melanjutkan karya pewartaan Injil dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Yesus tidak mau tinggal dalam euforia orang-orang yang mengalami tindakan Allah menyembuhkan mereka dari sakit. Maka ketika mereka mau menahan dia untuk tinggal di situ, ia mengatakan bahwa juga di tempat-tempat lain aku harus mewartakan Injil. Kedewasaan beriman yang kita pelajari dari sikap Yesus ini memang, kalau kita berpikir Yesus ini sudah memiliki kuasa, dia adalah Tuhan, tetapi mengapa dia masih membutuhkan waktu-waktu sunyi untuk berdoa? Dan mengapa ketika banyak orang menyanjung dirinya dan menginginkan ia bertahan di situ, ia tidak mau? Bagi Yesus, karya penyembuhan itu bukan karya dirinya, tapi karya Allah. Maka ia membutuhkan relasi yang intim dan terus dengan Bapaknya yang memberikan kuasa itu. Dan kedewasaan itu ditunjukkan dengan tidak mau terikat oleh bahasa-bahasa sanjungan atau pujian ataupun penerimaan. Semua itu bersifat sementara. Tetapi karya pewartaan Injil harus berlangsung terus dan menjangkau semakin banyak orang. Itu prinsip kedewasaan beriman
yang ditunjukkan Yesus. Kedewasaan beriman lain yang ditunjukkan itu adalah mertua Simon Petrus. Ia sadar walaupun hanya sakit demam, ia butuh Yesus, ia butuh Tuhan. Maka dalam penyakit sekecil itu pun ia tetap bersandar kepada Tuhan. Bukannya lari kepada dukun atau tabib. Dan kedewasaan lain yang ia tunjukkan adalah setelah ia disembuhkan, ia turut membantu karya Yesus dan para muridnya, melayani mereka. Sedangkan ketidakdewasaan itu ditunjukkan oleh orang banyak ketika mereka mengalami perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Yesus. Mereka menginginkan agar Yesus tetap di situ dan hanya mereka saja yang mengalami. Ini tidak dewasa. Mereka tidak memikirkan nasib orang lain, bahwa mereka membutuhkan pertolongan juga. Saudara-saudari terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengajak kita untuk dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman artinya hidup sebagai manusia rohani, bukan manusia duniawi. Jika kita memiliki kedewasaan dalam kehidupan beriman, maka tidak ada saling iri hati, cemburu, saling klaim diri yang terbaik, dan seterusnya. Marilah kita dewasa dalam iman kita, karena iman membutuhkan kedewasaan kita. Tuhan memberkati.